Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-muslimin rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya. Innama awrada 'alaika al-walida Innama awrada 'alaika al-walida litakuna bihi 'alaihi walidan. Yang artinya hanya saja Allah mendatangkan alaika ayyuhal murid, atas diri engkau ayyuhal murid, al-walida akan walid, pelimpahan atau tuhanan. Walid ini sesuatu yang Allah datangkan di hati kita berupa murka, ma'rifat, keadaan, ilmu, dan dunia artinya walid. Innama awrada 'alaika al-walida, hanya saja Allah mendatangkan 'alaika atas diri engkau ayyuhal murid, hai seorang murid, al-walida akan walid, kan limpahan ketuhanan di dalam hati. Litakuna bihi 'alaihi walidan. Hikmahnya Allah mendatangkan walid di hati bukan nur ma'rifat yang litakuna, agar supaya engkau walidan bertemu, yaitu datang menghadap bihi dengan itu walid alaihi atas Allah subhanahu wa ta'ala. Walid ini Allah memberikan kepada seseorang ini buah daripada walidlah di walid itu. Lalu buahnya walid itu artinya limpahan Allah, anugerah Allah, tajamnya Allah, dan berikan Allah di dalam hati seorang murid ini buah daripada yang walid. Lalu ada walidnya. Ada namanya walid itu walidul intibah, ada walidul iqbal, ada walidul yusuf, ada namakan nurul Islam, saja nurul iman, dan nurul ihsan di hati. Yutlaqul walidu ala ma yattahiqu Allah bihi 'abdahu min al-'ulumil wahdiyah wal 'anwaril 'irfaniyah allati yansharihu biha sadruhu wa yastaniru biha qalbuhu fayara al-haqqa haqqan wal batila batilan. Wa yutlaqu, dan difungsikan atau dipakaikan maknanya akan itu
wal anwaril irfaniyah, atau daripada berupa nur ma'rifatullah. Jadi kata-kata warid itu bisa diartikan, bisa kita itlaqkan, bisa digunakan, fungsikan, dipakaikan, yaitu sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya daripada berbagai ilmu-ilmu wahyu, ilmu-ilmu yang datang langsung daripada Allah, yaitu ilmu laduni. Nah, ilmu wahyu ini wahyunya ilmu semata-mata berian Allah Ta'ala, ada melalui wasilah belajar dan melalui dia talqin daripada guru itu wahyu laduni. Dimaknai, dipakaikan penggunaan makna warid ini artinya sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya berupa ilmu laduni atau nur ma'rifat. Nah itu ilmu warid. Allah hanya menuamakan dia kita berupa ilmu laduni, nah itu hanya warid. Atau berupa nur ma'rifat yang artinya warid. Nur ma'rifat ini kayak gitu. Allah memberikan kepada kita warid di hati berupa nur ma'rifat seperti kita kalau memandang la ilaha illallah atau la mawjud bihaqqin illallah. Nah itu kan warid. Bila Allah titip di hati, Allah anugerahkan di hati, kita dapat musyahadah, dapat kita punya muhadarah dalam hati kita, memandang la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat di alam semesta ini hanyalah Allah. Nah itu berupa nur ma'rifatnya. Nur ma'rifatnya. Nah ini namanya warid, limpahan Tuhan. Banyak ayat ma'rifat. Itu itlaq yang pertama, artinya penggunaan atau pemakaian makna warid yang pertama ialah ilmu-ilmu laduni atau nur ma'rifat yang dikasih Allah kepada hambanya. Allati yansharihu biha sadruhu, allati yang adalah itu ulumul wahyiyah wal anwaril irfaniyah, yansharihu biha yang terbuka biha dengan ulumul wahyiyah wal anwaril irfaniyah. Jadi sadruhu oleh dadanya
Jadi wayar hak ini kalau kita masuk ke dalam al-haq ini, boleh sini kepada Allah. Maka melihatlah ya, al-haq ini boleh kembali kepada Allah. Karena al-haq ini orang yang wujud hakiki, orang yang wujud hakiki Allah ya al-haq. Maka melihatlah si murid tadi akan al-haq. Hak ini ya Allah. Akan wujud yang sebenarnya. Nah, jadinya melihat ya Allah, Allah hanya yang mempunyai wujud yang sebenarnya. Nah, lain beda dan kalau kita masuk ke dalam yang ma'rifat itu sama lain. Yang sebab bukan ma'rifat tadi. Wal batila maka melihat nasi murid akan yang batil. Batil yang makhluk. Karena makhluk wujud yang batil, wujudnya ajas, wujud pinjaman, wujud bayang-bayang, wujud kenyataan. Melihatlah, ya sudah bersinar hatinya, sudah cahaya hatinya. Jadi dengan sebab waris diberikan Tuhan ya di sini tadi. Maka melihatlah akan makhluk itu batilan, akan wujud palsu, wujud majas, wujud pinjaman, wujud bayang-bayang Allah. Jadi nampak sudah dibuang Tuhan kan? Oh, adanya warisnya. Nah, waris ini ya buah daripada wirid, buah daripada wirid. Maka amal daripada kalau kayaknya kasih Tuhan, diberikan Tuhan namanya waris. Waris ini buah dia, ini semata-mata pemberian Allah, buah daripada wirid atau warisnya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ini memberi waris di hati berupa nur ma'rifat ini ada langsung. Kalau maunya berwirid kita ada zikir, kalau selawat kita ada Quran, ada sembahyang, langsung dari Tuhan situ berupa warid limpahan dari Tuhan, ada berma'rifatnya. Garibannya Allah dan itu intinya ada spontanitas yang ada, dan mungkin sehari kalau banyak bagaimana jam yang Allah berikan di hati itu berupa banyak mahabbah kepada Allah, dan menghubungi qalbi Allah, dan berupa banyak Allah musyahadah dan yang ada dalam
diitlakkan, boleh dipakaikan dalam akan makna warid. Yang kedua, itlak yang kedua. Jadi warid itu banyak pengertiannya, penjabaran maknanya, ya, pemahaman makna. Jadi penggunaan atau fungsi daripada warid itu ada beberapa makna. Jadi ini itlak yang kedua, pemakaian yang kedua makna warid. Wa yutlaqu, dan dipakaikan akan itu makna warid. Yutlaq itu dari bidang majhul, itu banyak kepada warid. Dipakaikan akan itu warid tadi ala tajalli ilahin, atas makna tajalli ketuhanan. Tajalli ketuhanan. Jadi kan ulumul wahmiyah wal anwar, dan kedua ini warid itu dipakaikan maknanya kepada tajalli ilahin, tajalli ketuhanan. Yaridu yang datang tajalli ketuhanan tadi adalah qalbi, atas hatinya si murid. Tajalli ketuhanan. Tajalli ini artinya, tajalli ini Allah bahasa kita menampakkan Allah. Tajalli Allah menampakkan Allah, menyingkap bahasa kita menampakkan dirinya pada hamba. Itu tajalli ketuhanan. Tapi datang tajalli ketuhanan dari diri sendiri. Misalnya tajalli ketuhanan Allah menampakkan dirinya dari kita. Ini tajalli ini ada tajalli yang qahriyatullah, ada tajalli jamalullah, sehingga tajalli. Kayak misal Allah tajalli, kita umpamanya garing itu kayak barang dingin. Kan di dalam barang dingin lah menggetar awak, menggetar kalau dibuat. Nah, apa kata mau ditahani? Kata mau ditahani saja. Nah, itu tajalli itu Allah tingkap wujudnya yang laisa kamitslihi syai'un, nampakkan tajalli kepada hambanya. Nah, jika terjadi adalah ada upaya, ada upaya kemudian kiranya ayo hamba kau ditahani, dan nampak Allah tajalli yang sifat kudratnya, tapi melalui kepada insan. Artinya menampakkan kezahiran, kesempurnaan daripada tajalli itu kepada insan. Nah, kita merasakan banyak. Kita bawa bagara bagi yang merasa Allah, mendengar rasa Allah, berkata-kata rasa Allah, melihat rasa Allah, hidup rasa Allah dalam hati. Nah, itu tajalli ketuhanan. Allah menyingkap wujudnya itu berupa banyak kayak sifat ma'ani, kan sifat ma'nawiyah dan sebagainya. Itu tajalli Tuhan. Karena Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Kalau orang belajar berkata begitu, ya, 7 martabat nih. Ada martabat ahadiyah, ada martabat wahdah, ada martabat wahidiyah, ada martabat al-ruh dalam Islam, dalam Islam, dalam insan. Nah, jadi utamanya martabat ahadiyah itu adalah kita sebutkan martabat zat atau martabat laisa kamitslihi syai'un, martabat ruhi, martabat zatul ilmuh bi khalisul mutlaq. Nah, jadi ini kan ada kauli kita pendapati karena ini ghaibul ghuyub, ghaibul mutlaq, zat Tuhan ini tidak laisa kamitslihi syai'un. Walaupun tadinya zat Tuhan ada, wajib
Dirinya bisa Malaysia. Lalu Allah itu bertahmir menyingkap wujudnya itu dengan berubah sifat jamal dan kamal Tuhan, ialah dengan kudrat, iradah dan ilmu. Inilah selendang Tuhan, inilah pihak Tuhan untuk menyatakan dirinya amanah zat wadahnya kita di dunia di akhirat tak banyak laisa. Cuma nyatanya gitu dengan tajalli adanya tajalli sifatnya asma dan amal. Ya kita tahu ada dia Allah melihat, Allah mendengar, itu adalah tajalli Allah. Allah tajalli kepada insan. Karena dari insan sendiri wa ana sirru, insan itu dia Tuhan. Insan itu adalah rahasia. Artinya insan kita ini menerima rahasia Tuhan. Insan yang menerima tajalli Allah, insan yang menerima amanah Allah. Kita insan sendiri, insan itu menerima rahasia Allah, menerima tajalli, menerima amanah. Ana sirruhu, dan akulah rahasia daripada diri si insan. Nama doanya ana sirruhu. Dengan aku ya Allah Ta'ala, insan itu bergerak berdiam. Dengan aku yang mendengar dan berkata-kata. Dengan aku dia melihat. Dengan aku dia hidup. Karena kita diqaim biwujudillah, bisifatillah. Allah menyingkap itu tajalli Tuhan. Al-insan sirri wa ana sirru wa sirri sifati, sedangkan rahasia yang ada di dalam bahasa kita hati si hamba ini ada itulah tajalli, itulah kezahiran aku ya Tuhan. Karena sifatnya itu adalah la tufariqu bil mawsuf, sifatnya itu pada berpisah dan mawsuf. Karena sifat itu qaim dengan zat, maqam bizat, sesuatu yang berdiri berpisah. Cuma kita yang menerima rahasia Tuhan dan menerima sifat Tuhan, tempat tajalli wa zuhur, tempat kezahiran, tempat kenyataan untuk melihat, menyaksikan tadinya kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajalli Allah meningkap wujudnya dan laisa, berupa sifat ke asma ka afal ka wasifati sifati wasifati la ghairi, sedangkan sifat yang tajalli pada dirimu wahai insan la ghairi, itu pada lain daripada kenyataan wujudku dan laisa manusia. Nah, jadi ada menggunakan, artinya memakaikan makna wahyi itu adalah tajalli ketuhanan yang datang pada saat itu. Wa illam yashkur bihi al-'abdu, ini gayah. Dan sekalipun tidak dapat merasakan bihi dengan tajalli ilahiyyah dari yang yaridu 'ala al-qalbi, tajalli ilahiyyah dari bisa merasakan dengan tajalli Tuhan dari oleh si hamba. Jadi panggil. Kenapa sebabnya? Lidhalawi basyariyati, karena tebal sifat, karena tebal sifat kemanusiaan, sifat buruk, sifat kecelakaan daripada
Kalau dia sudah bersih, bersih sifat basyariahnya, adanya dapat merasakan bahwa Allah itu adalah tajalli lahir nyata ada dirinya. Itu namanya dinding. Dinding kita ini ada dinding bahasa kita zahir, ada maknawi, ada nurani. Namun kita ada Allah musyahadah, ada merasakan Allah ini. Pertama dinding zahir ini, dinding yang paling besar ya diri kita. Judul badal bisa menjadi dinding alam tebalnya. Ada hijab yang bangsa maknawi ini ialah dosa. Dosa kita banyak. Dan sifat-sifat kecelaan kita banyak. Kadang-kadang kita musyahadah, kadang-kadang juga kita muhadarat dalam doa. Itu namanya dinding kita itu bagi tirai penghalang kita. Jadi kita kadang-kadang musyahadah, muraqabah, muhadarat Tuhan. Itu kalau sudah keras, tebal. Ada ketiga dinding bangsa nurani. Ini dinding bangsa nurani ini banyak dimiliki para ulama, para orang-orang alim. Hanya merasa umpamanya ada riset maqam lah, merasa alim lah, ada rasa tadinya belum pandang lagi dirinya. Kalau merasa ada itu sifat asma apa itulah namanya dinding yang bangsa nurani. Dinding kita. Jadi ada tiga. Jadi siapa bisa merasa Allah tajalli pada dirinya itu karena tebalnya sifat keburukan kemanusiaan, sifat ujuriyah semua apa-apa. Nah itu dua sudah itlaqnya lah. Nanti warid itu ada dimaknai tadi sesuatu yang tidak Allah berupa ilmu laduni atau ma'rifat atau tajalli itu. Wa qad yu'abbaru anhu bil hal wa hadza wal wadud. Ini masuk ke ilmu dari hanya taklil terkadang dan terkadang yu'abbaru diibaratkan, dimaknai saja, diungkapkan. Terkadang diungkapkan anhu daripada itu warid bil hali dengan maknanya yaitu hal. Hal ini adalah maknanya kalau di sini ialah hati yang bersih daripada kekeruhan, kerusakan dan kecelakaan. Ini sifat batinnya, sifatnya terbunyi. Tapi yang bangsa batinnya Tuhan hanya hati yang bersih daripada kerusakan dan kecelakaan. Ini mana yang ketiga? Artinya boleh diibaratkan nanti diungkapkan maknanya dengan warid tadinya hati yang bersih daripada segala kerusakan dan kecelakaan. Kondom sering. Jadi tiga penggunaan, tiga fungsi bahasa kita warid ini tidak boleh dipakaikan kalau kita ketemu banyak fi'il warid. Jadi jangan ayat Allah bi'amda min al-ulum wal bi'ah pada al-warid atau yang boleh dipakaikan makna warid itu tajalli ilahiyyah yarimu 'ala al-qalbi. Yang ketiga boleh
ibaratul hal, ibaratul waridil hal, wa hadha ibaratul waridil hal, wal muraduna wa itu hadza al murad, itulah yang dimaksud yang dikandung guna bi hadhihi hikmah, dari hikmah. Jadi intinya biar syarihnya Imam Syarqawi wa hadza, dan bermula ini ibaratul warid bil hal wal muradu, itulah yang dimaksud, itulah yang nantinya yang dikehendaki misalnya guna kaidil hadhihi hikmah, dari hikmah yang innama awrada alaika warid. Jadi waridnya semuanya hati yang bersih daripada sifat kecelakaan dan kekeruhan. Litakuna bihi alaihi waridan. Ini ilah daripada asal innama. Kenapa Allah mendatangkan warid di hati si murid? Litakuna bihi alaihi waridan, agar supaya engkau waridan, yaitu datang berhadap bihi, dengan sebab adanya warid alaihi Allah. Jadi dengan warid tadi juga ay muqbilan, tafsirnya ay muqbilan ala al-wuqui fi hadrati, agar supaya muqbilan, yaitu dapat berhadap si murid dari siapa dari ada kumpul, atas masuk di hadrati, di dalam hadratnya Allah SWT. Jadi dengan warid tadi siapa dari bisanya masuk, datang, bahasa kita menghadap kepada hadrat Tuhan. Jadi warid ini sebagai tunggangan untuk kita masuk dalam hadrat Tuhan. Jadi hadrat inilah beberapa makna dalam ilmu tasawuf. Hadrat secara makna lugawinya dulu, mana segi aspek bahasa, hadratullah ini adalah baitur rabbi, yang berada di istana Tuhan. Ini secara makna lugawi. Ya, kita diberikan Tuhan warid di hati, berupa nur ma'rifat itu, kita akan masuk ke istana Tuhan. Itu maksudnya hadrat. Makna yang kedua, nama hadrat ini, hadratullah ini, ialah orang yang masuk dalam hadratullah ini adalah yaitu hudurul qalbi ma'arabi, orang yang berikan Allah Ta'ala ini itu senantiasa dapat hadir hatinya dengan Allah. Jadi untuk masuk dalam hadrat Tuhan, orang ini diberikan Tuhan ini kekuatan, taufik hidayahnya ini, kawan yang ingat kalau Tuhan terus. Ada beberapa bulan dia orang mulai zaman senantiasa ingat katanya lawan Tuhan, itu orang yang masuk dalam hadrat Tuhan. Itu penafsiran kedua. Ada mana pertama? Ada di Baitur Rabbi. Jadi orang masuk dalam istana Tuhan itu tentu bertamu lawan raja, ialah memandang raja, jinak hatinya lawan raja, kedudukan lawan raja. Kan di dalam hadrat raja kita banyak masuk ke istana presiden kan, presiden sahur diberi makanan oleh raja, dijamu oleh raja, dan kau memandang raja. Kau kita hampir lawan raja, kita sudah termasuk dalam hadrat ya. Hadrat Tuhan, syahadah Allah, masyaallah, dan hadrat Tuhan dan istana. Itu salah satu makna hadrat.
bihadratihi ini ialah orang yang qaim biwujudillah, al-qaim biwujudillah, orang yang tadinya merasakan dirinya ini tak ada berpisah dengan Allah. Misalnya orang melihat katanya qadirun, merasa kuasa bi qudratihi wa muridun bi iradatihi, sami'un bi sam'ihi. Nah itu maksudnya orang yang dukhul bi hadratihi, orang yang dapat merasakan bahwa dirinya itu qaim bi sifatillah, bi af'alillah, dan bi asma'illah. Yang jadinya kawainya dari Tuhan ya. Yang mereka tetapan rasa zauq bi hadratihi, bahwa ini itu ada lepas daripada Allah, berarti itu orang masuk di dalam hadratullah. Jadi ada beberapa makna orang masuk di hadratullah. Boleh maknanya tadi ada hudurul qalbi Allah, boleh maknanya al-qaim lah biwujudillah, orang yang merasakan yang itu ada berpisah lawan Tuhan. Jadi wa ma'qum baina ma'qum berbeda. Nah, itu ada. Nah, jadi dengan sebab warid tadi Allah berikan warid di hatinya tadi, tadinya awam terhadap ada masuk di dalam hadrat Tuhan. Jadi warid sebagai tunggangan, wasilah, jembatan, nantinya kendaraan untuk yang itu bisa masuk ke dalam hadrat Tuhan. Nah, tapi kalau warid dapat tertanam di ibadat zikir dan sholawat, jadi dengan Tuhan warid di hati. Dengan warid itulah kita mengantar kita datang, bahasa kita bersimpuh di dalam hadrat Tuhan, masuk kita ke istana Tuhan. Itu bahasanya. Kalau kita hati lawan Tuhan, kalau syahadah lawan Tuhan, lawannya. Wa ma'lumun anna dukhula fi tilkal hadrat la yakunu illa biqalbin khalisin mimma yuqaddiru. Wa ma'lumun, dan sudah kita ketahui, sudah dimaklum ya, yang artinya sudah kita ketahui, yang masyhur bantal kan, anna dukhula fi tilkal hadrat, sesungguhnya bisa masuk seorang hamba di tilkal hadrat, di dalam hadrat Allah tadi, dalam istana Allah. Seorang hamba bisa masuk di dalam hadrat Allah, la yakunu illa biqalbin khalisin. Ya, ada bisa terjadi aduhul bi hadratillah kita. La yakunu ini isimnya aduhul. Ya, ada bisa terjadi dukhul di tilkal hadrat tadi illa biqalbin khalisin, kecuali bagi hati yang bersih. Ini lagi makna ketiga tadi. Kecuali bisa terjadi bagi hati yang bersih, yang murni, yang bersih, yang suci lah bahasa kita lah. Mimma yaqdirulah, daripada segala kotoran-kotoran, kotoran-kotoran yang mengotori lah, bukan itu qalbin khalis tadi. Nah, jadi hati yang bersih daripada kotoran-kotoran yang mengotori akan hatinya yang bersih tadi, tak bisa masuk. Nah, jadi karena istana Tuhan ini bersih lah, suci, kada bisa masuk dalam hadrat Allah kecuali hati yang suci. Saya mau mulai, bagaimana kita ini nanti secara teori lah, kita ni awak kita ini banyak datang bergalau, datang kita Allah, datang kita mengacau-acau kan, kita lawan tanah, lawan macam-macam awak. Kemudian kita ni hendak masuk ke kantor jamat, kira-kira buka orang kan, awak nanti makan banyak kelima-kelima
ya, sifat-sifat ria, ujub, sum'ah, takabur, dunia, guna, terbiasa, yang dunia, di hati. Nah itu kan bisa masuk kita, karena itu hijab dinding. Ya bisa ya, masuk. Kayak kita misalnya, kita pengen berjuluk nih. Kalau berjuluk lah, kita nyimak tahun ini, dalam juluk kita, juluk lah, ada bahasa kita itu merupakan najis berdasarkan maknawi yang lah. Bolehkah kita masuk ke masjid? Boleh kita. Boleh kita sembahyang? Boleh. Ada boleh masuk ke masjid, karena kita belum bersih lagi masjid. Nah, yang biasa. Nah, apalagi masjid Hadratullah. Masjid Hadratullah kan tidak boleh masuk kecuali orang yang bersih daripada masih Allah, bersih daripada sifat-sifat yang tercela, bersih daripada ambiar masih Allah yang tidak bisa masuk. Itulah maksud daripada hikmah. Pertama nama awalnya ada yang warid dan ditampunani waridan. Biasanya Allah mendatangkan tauhidul akan warid, akan dimpahkan di hati berupa ma'rifat atau terjadi ketuhanan atau adanya sifat-sifat hati yang bersih daripada Allah, agar kita bisa dan bersih masuk di dalam